Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 1 Bantar, kemudian yang saya hormati rekan sejawat ataupun Bapak Ibu Majelis Guru SD 1 Bantar yang berkenan hadir pada hari ini. Baik, untuk tanpa memperpanjang waktu, di sini saya akan berbagi praktik baik tentang apa itu 7 jurus BK hebat yang beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu saya sempat mengikuti kegiatan ini selama 3 hari berlangsung. Kemudian kami diminta untuk melaksanakan praktik baik ini bersama rekan sejawat di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke materi kita pada hari ini. Next, yang kedua. Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Next, buang. Baik Bapak Ibu, ini dia 7 jurus BK hebat. Ada 7 jurus BK hebat yang akan kita presentasikan secara satu persatu. Yang pertama adalah kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat adalah jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh adalah menata situasi. Yang ini dulu Pak, yang poin 4. Kemudian dari 7 jurus BK hebat itu ada yang dinamakan metode ARKA. Apa itu metode ARKA? Ini dia Bapak Ibu. Yang pertama adalah aktivitas, yang kedua adalah refleksi, kemudian konsep, dan yang terakhir adalah aplikasi. Yang pertama aktivitas, yakni murid diajak untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema kegiatan serta memiliki makna dan tujuan terkait dengan tema tersebut. Yang kedua, dari refleksi yang telah dilakukan, murid diajak untuk merefleksikan hasil aktivitas tersebut. Yang ketiga, konsep. Guru menyampaikan konsep materi dari tema yang akan disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah A, aplikasi. Murid menuangkan sebuah karya terkait tema yang telah disampaikan. Jadi dari aktivitas yang pertama sampai yang terakhir, murid dibimbing untuk melakukan sebuah menuangkan apa yang sudah disampaikan oleh guru tadi dalam bentuk aplikasi yang disampaikan. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ini dia langkah-langkah aktivitas dari ARKA tersebut. Yang pertama ada aktivitas tadi, kegiatan guru menampilkan video atau gambar, kemudian ekosistem sawah kita contohkan, dan membagikan kartu bergambar makhluk hidup. Kemudian kegiatan siswanya ada di sampingnya. Siswa mengamati video, berdiskusi, lalu menyusun urutan rantai makanan menggunakan kartu gambar. Yang kedua adalah refleksi. Guru bertanya, apa yang terjadi jika belalang di sawah habis? Kemudian kegiatan siswa menyampaikan pendapat berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman mereka. Yang ketiga, kegiatan gurunya adalah guru menjelaskan konsep rantai makanan, produsen, konsumen, dan pengurai berdasarkan hasil diskusi siswa. Kemudian kegiatan siswa menyimpulkan konsep dan membuat bagian rantai makanan pada buku. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi. Kegiatan gurunya adalah guru meminta siswa membuat poster atau diorama rantai makanan di lingkungan sekitar rumah. Kemudian kegiatan siswanya adalah siswa membuat karya dan menjelaskan hubungan antara makhluk hidup dan rantai makanan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Kita masuk ke jurus yang pertama. Tadi dalam 7 jurus BK hebat tadi ada yang pertama kita ketahui tadi adalah kenali potensi. Kenali potensi di sini Bapak Ibu ada dengan 3 gaya belajar yang kita ketahui bersama. Ada yang disebut audio, visual, dan kinestetik.
Kemudian dalam mengenali potensi ini, guru BK dan guru wali aktif mengenali minat, bakat, latar belakang emosional siswa. Jadi di sini Bapak Ibu secara garis besarnya adalah wali kelas itu sendiri mengamati siswa yang bersangkutan atau siswa yang berada di kelasnya masing-masing dengan minat siswa tersebut, latar belakang siswa tersebut, dan emosional siswa tersebut. Yang kedua, dengan mengenali murid, merasa dipahami bukan hanya sebagai pelaku atau korban. Jadi dengan ada kasus yang ditimbulkan nanti di kelas Bapak Ibu masing-masing, sehingga wali kelas ini tahu terhadap masing-masing siswa tersebut, baik itu pelaku ataupun si korban. Yang ketiga adalah ketika murid tahu kelebihan dirinya, maka dapat mengurangi risiko perundungan baik sebagai pelaku maupun korban. Next, buang yang kedua. Adapun jurus yang kedua adalah kelola emosi. Kelola emosi itu sendiri adalah kemampuan mengenali, memahami, dan mengendalikan perasaan yang muncul dalam diri sehingga dapat merespon sebagai situasi dengan tenang, positif, dan bijaksana. Kemudian melalui jurus ini, peserta didik diajak untuk menyadari emosi yang dirasakan seperti senang, sedih, marah, kecewa, ataupun takut. Kemudian setelah mengenali emosinya, siswa belajar mengekspresikan perasaan dengan cara dapat dan mencari solusi yang baik dan menyakiti diri sendiri maupun tanpa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Next one, jurus yang ketiga adalah tumbuh resiliensi. Kemudian yang diharapkan daripada resiliensi ini adalah kemampuan mental seseorang untuk bangkit dan beradaptasi dan pulih dengan cepat setelah menghadapi tekanan, kegagalan, ataupun situasi sulit. Jadi Bapak Ibu, resiliensi itu sendiri Bapak Ibu merupakan kemampuan kemudian ataupun siswa tersebut bangkit dari dan beradaptasi kembali kepada terhadap dirinya sendiri atas tekanan yang telah didapatkan, baik itu dalam bentuk perundungan ataupun segala macamnya. Kemudian next yang keempat, kita sebagai guru mengajarkan kepada murid bagaimana cara kita memiliki kebiasaan yang positif, memiliki disiplin positif, di mana kita berupaya untuk mengajak murid menjaga konsistensi dalam situasi yang baik, dalam kondisi yang baik. Yang pertama adalah memberikan bimbingan kepada siswa untuk menumbuhkan kebiasaan positif. Kemudian yang kedua adalah memberikan bimbingan kepada siswa untuk menghilangkan kebiasaan negatif. Yang ketiga adalah guru bisa menjadi inspiratif bukan motivator. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, jalin hubungan baik dengan teman dan guru karena kamu tidak harus berjalan sendirian. Bagaimana kita membangunkan koneksi yang baik, hubungan yang baik antara guru dan murid? Kita tidak hanya sebagai menjadi pengajar, tapi juga menjadi pendidik dan orang tua bagi mereka. Hal ini memang sudah kita lakukan secara bersama selama ini. Ketika kita memiliki koneksi yang baik dengan orang tua, terutama dengan murid, maka kita lebih mudah untuk membuat murid merasa nyaman, sehingga murid bisa bercerita dengan mudah kepada kita terkait permasalahan sedang dihadapinya. Dengan terjadinya koneksi yang baik, maka kita akan menjadi guru yang dirindukan. Baik Bapak Ibu, di sini poin ini masih di poin 5 Di sini berarti kita memang harus bisa menjalankan hubungan hubungan istilahnya bersama peserta didik kita, menjalankan komunikasi yang baik, sehingga kita bisa mengetahui latar belakang yang sebagaimana poin yang telah kita pelajari tadi. Kemudian baik itu latar belakang siswa, baik itu orang tua siswa, sehingga munculnya masalah kita sudah mengetahui apa latar belakang murid tersebut, kemudian apa latar belakang keluarga tersebut, dan kita bisa menjadikan latar belakang tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi oleh siswa tersebut. Next, doang yang keenam, bangun kolaborasi. Mendorong kerjasama antara guru, orang tua, dan komunitas sekolah untuk mendukung perkembangan siswa. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai guru, kita sebagai wali kelas, kita tentu butuh yang namanya kolaborasi, baik itu dengan bapak, ibu berkelas, mapel,
TU, kepala sekolah, orang tua murid, yang mana ketika ada permasalahan kita bangun kolaborasi, maka solusi yang temukan adalah solusi yang bermanfaat untuk kita semua. Yang terakhir, Bapak Ibu, ini dia yang terakhir, menata situasi. Menata situasi adalah kemampuan guru BK atau guru kelas dalam menciptakan suasana dan lingkungan yang aman, nyaman, positif, serta suasana yang menggembirakan, sehingga peserta didik merasa siap untuk belajar, berinteraksi, dan berkembang secara optimal. Baik itu, yang pertama adalah menata lingkungan fisik kelas, dalam kurung, ataupun yang kita kenal bersama menata meja dan kursi. Kemudian poin yang kedua, menyambut siswa dengan hangat atau menyapa siswa dengan senyum, mengucapkan salam. Kemudian membuat kesepakatan kelas. Yang selanjutnya adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang terakhir adalah mengelola konflik dengan bijaksana. Kemudian menata situasi itu sendiri, sebelum murid bisa belajar dengan baik, mereka harus merasa aman, nyaman, dan bisa diterima. Kemudian yang selanjutnya adalah guru BK bersama kepala sekolah dan pemangku kepentingan lainnya turut memastikan lingkungan sekolah bebas perundungan fisik maupun psikis. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang menggembirakan dan inklusif, membuat murid lebih bahagia sehingga lebih sedikit perilaku agresif atau tersisihkan. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir, masuk kita kepada kesimpulan daripada 7 jurus BK Hebat kita pada hari ini. 7 jurus BK Hebat merupakan serangkaian keterampilan dasar yang membantu guru dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling secara sederhana namun bermakna di lingkungan sekolah dasar. Ketujuh jurus tersebut membekali guru untuk membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, memahami kebutuhan mereka, mengembangkan potensi, membantu mengelola emosi, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta mendampingi siswa dalam menghadapi berbagai permasalahan. Kemudian bagi guru SD, penerapan 7 jurus BK Hebat sangat penting, karena guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, pendidik, dan teladan. Melalui pendekatan ini, guru dapat mengenali karakter dan kebutuhan setiap peserta didik, memberikan dukungan yang sesuai, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan inklusif. Dengan demikian, perkembangan akademik, sosial, emosional, dan karakter siswa dapat tumbuh secara seimbang. Sampai pada akhirnya, 7 jurus BK Hebat menjadi bekal bagi guru SD untuk mewujudkan pembelajaran yang terpusat kepada peserta didik, sehingga setiap anak merasa dihargai, diterima, mampu mengembangkan potensi terbaiknya, dan siap menjadi pribadi yang berkarakter serta mandiri. Baik Bapak Ibu, itu 7 jurus BK Hebat yang bisa saya sampaikan atau saya bagikan kepada ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dari beberapa langkah tersebut terhadap permasalahan yang akan nantinya muncul di sekolah kita, baik itu dengan latar belakang yang berbeda maupun dengan karakter ataupun sifat daripada peserta didik kita itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sama-sama kita bergerak bersama untuk mengembangkan daripada 7 jurus BK Hebat ini. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di kelas ibu masing-masing, begitu juga dengan rekan-rekan yang lain, sehingga nantinya tidak ada lagi yang namanya kita tidak memahami atau kita tidak mengerti dengan latar belakang siswa tersebut atau terkait masalah yang kita hadapi nantinya. Baik Bapak Ibu, itu saja saya akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.